Hai, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu suku agraris yang masih mempertahankan gaya hidupnya, yaitu suku Boti. Suku Boti terletak di Pulau Timor, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azariana Nani Manggala dengan NIM 1701939. Perkenalkan, nama saya Nathanael Peter, NIM 1701917. Saya Wina Koironisa, NIM 1701923. Saya Syifa Mahardani Safira, NIM 1701907. Saya Haikal Brilian Putra, NIM 170191010. Halo, perkenalkan namaku Michelle Jovita Lalawan dengan NIM 1701929. Sistem religi suku Boti. Nah, suku Boti ini dikenal sangat memegang teguh keyakinan dan kepercayaan mereka yang disebut Halaika. Halaika ini merupakan kepercayaan asli dari suku Boti yang dipimpin oleh seorang usif yang berperan sebagai pemimpin adat atau agama. Mereka percaya pada dua penguasa alam, yaitu Uispah dan Uisneno. Uispah dianggap sebagai ibu yang mengatur dan menjaga kehidupan alam semesta. Sementara Uisneno dianggap sebagai ayah yang menentukan tiap orang untuk masuk surga atau neraka berdasarkan perbuatannya di dunia. Ajaran Halaika ini memandang alam sebagai pusat kehidupan masyarakat Boti yang sangat sakral, sehingga masyarakat Boti sangat ketat dengan tindakannya terhadap alam. Bahkan hingga menentang segala bentuk peradaban atau teknologi yang bersifat modern karena dianggap tidak menghormati alam dan dapat berakibat pada malapetaka atau karma. Organisasi Kemasyarakatan Suku Boti. Dulunya terdapat beberapa kerajaan kecil, namun yang masih tersisa hingga sekarang adalah kerajaan Boti yang mendiami kawasan pegunungan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kerajaan kecil ini dipimpin oleh Raja Boti. Raja Boti yang sekarang ialah Usif Nama Benu yang baru saja menggantikan ayahnya Usif Nune Benu yang wafat pada bulan Maret 2005. Usif adalah sebutan atau gelar yang diberikan suku Boti terhadap raja mereka yang juga merupakan pemimpin adat dan spiritual warga Boti. Di suku Boti, para perempuan mengurus urusan rumah tangga seperti memasak, menenun, dan lain-lain. Sedangkan laki-laki mengurus bagian luar rumah seperti berkebun dan berburu. Desa Boti terbagi dua, yang tinggal di sekitaran kompleks kerajaan disebut Boti Dalam, sedangkan yang di luar kompleks kerajaan disebut Boti Luar. Di Boti Dalam, terdapat 77 kepala keluarga, 316 warga, yang terdiri dari mama tua, bapak tua, kakak nyom, dan kakak nom. Anak-anak di suku Boti beberapa di antaranya tidak bisa baca dan tulis. Untuk meneruskan adat istiadat, sang raja memutuskan beberapa anak di keluarga ada yang diperbolehkan bersekolah dan ada yang tidak. Sistem pengetahuan suku Boti. Sebagai salah satu suku di Indonesia yang lebih memilih untuk menjaga tradisi nenek moyang ketimbang modernisasi, tentu suku Boti memiliki pengetahuan tradisional dalam budayanya yang menjadi pegangan dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah sistem penanggalan masyarakat Boti yang memiliki 9 hari dalam satu pekannya. Masing-masing ke-9 hari tersebut memiliki makna tersendiri yang menjadi salah satu kearifan lokal di masyarakat suku Boti. Hari pertama adalah Neon Ai, atau hari api yang dimaknai sebagai hari yang baik, terang, dan cerah, namun dapat mendatangkan malapetaka dari api jika tidak berhati-hati dalam penggunaan api. Hari kedua yaitu Neon Oe, atau hari air, ketika dewa air Uis Oe memiliki peran lebih besar di hari ini, sehingga masyarakat harus menggunakan air secara bertanggung jawab. Hari ketiga adalah Neon Besi atau hari besi, ketika masyarakat mengeramatkan benda-benda yang berbau besi, sehingga harus lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan yang berunsur besi, seperti pisau, tombak, dan sebagainya. Hari keempat adalah Neon Uis Pahma Uisneno, atau hari Dewa Bumi dan Dewa Langit, yang diperuntukkan bagi semua makhluk hidup untuk memuliakan pencipta dan pemelihara hidup, serta pemangku dan pemberi kesuburan.
Hari kelima adalah Neon Suli atau hari perselisihan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi dalam komunitas. Hari keenam adalah Neon Masikat atau hari berebutan yang menjadi hari kesempatan bagi suku Boti untuk memperoleh sukses dalam hidup. Hari ketujuh adalah Neon Naik atau hari besar yang penuh nuansa kasih persaudaraan sehingga segala bentuk perselisihan perlu dijauhi di hari ini. Hari ke-8 adalah Neon Liana atau hari anak-anak, saat di mana anak-anak dapat bermain dan beraktivitas dengan bahagia tanpa dibatasi orang tua. Dan hari ke-9 adalah Neon Tokos atau hari istirahat, yang menjadi hari tenang untuk masyarakat suku Boti, merefleksikan hidupnya dan mensyukuri segala berkat yang mereka peroleh selama sepekan. Sistem bahasa suku Boti. Bahasa daerah yang dipergunakan oleh suku Boti adalah bahasa Dawan. Nama lain dari bahasa ini adalah bahasa Uap Meto atau bahasa Atoni. Bahasa ini merupakan cabang dari golongan rumpun bahasa Austronesia. Di wilayah Nusa Tenggara Timur, daerah suku Boti berasal, penggunaan bahasa ini kerap bercampur dengan bahasa Indonesia. Sistem kesenian suku Boti. Suku Boti kaya akan berbagai macam kesenian tradisional sebagai bentuk warisan dari para leluhur. Beberapa bentuk kesenian suku ini diantaranya adalah seni kerajinan tenun, seni musik dan tari, dan seni kerajinan anyaman. Setiap sekali dalam 9 hari, masyarakat suku Boti berkumpul untuk melakukan sembahyang bersama. Kemudian, seluruh laki-laki diharuskan menyelesaikan pekerjaan kerajinan mereka pada hari itu, sedangkan kaum perempuan memintal benang, menenun, dan menganyam. Seni musik juga dilestarikan oleh suku ini dengan melantunkan lagu-lagu tradisional daerah timur, menggunakan alat-alat musik tradisional untuk mengiringi tarian-tarian daerah. Sistem penghidupan dan ekonomi suku Boti. Suku Boti mayoritas bermata pencaharian bercocok tanam dan bertani, dan pekerjaan sampingannya adalah beternak dalam skala kecil. Makanan pokok mereka adalah ubi, jagung, dan kacang-kacangan. Suku Boti pun membuka sukunya sebagai daerah wisata sehingga suku tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Daya tarik wisata yang dapat dinikmati wisatawan ketika berkunjung ke perkampungan tradisional suku Boti adalah arsitektur rumah, pakaian tradisional, dan seni musik. Aset wisata ini dikategorikan produk budaya fisik yang menyuguhkan sejumlah keunikan yang tiada tandingannya. Selain itu, suku Boti juga membuat sebuah kerajinan. Alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan meliputi piring, tupika, sendok atau soko, dan gelas atau tuke, yang terbuat dari tempurung kelapa atau sejenis kayu atau tanduk kerbau. Pekerjaan ini pada umumnya dilakukan oleh laki-laki, sementara perempuan memintai, benang, menenun, dan menganyam. Hasil-hasil kerajinan tangan berupa kain adat, tais, beti, alu, okomama, dan tuke dikumpulkan, diberi label nama, dan dipajang untuk dijual pada suatu tempat yang mereka bangun sendiri serba tradisional. Mereka namakan Koperasi Kerajinan Boti. Sejumlah pakar wisata budaya mengemukakan keberhasilan pengelolaan pariwisata budaya sangat ditentukan oleh beberapa hal. Di antaranya pengembangan objek wisata, pengembangan paket wisata budaya, pengembangan pelayanan wisata budaya, dan pengembangan promosi pariwisata budaya. Pengembangan objek berarti meningkatkan kualitas agar objek tersebut dapat menjadi pantas dan layak untuk dinikmati wisatawan. Objek wisata budaya di Boti dalam wujud fisik sebagaimana diuraikan di atas dibuat secara manual apa adanya dan mandiri. Namun mereka juga memperhatikan kebersihan, keterpeliharaan, dan keawetan, dan ada nilai sejarah penting yang relevan dengan kehidupan orang-orang Boti. Sistem teknologi. Peralatan produksi tradisional masyarakat suku Boti tidak mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakatnya memang tidak mau terpengaruh oleh arus modernisasi dan globalisasi, sehingga mereka masih tetap menggunakan peralatan produksi tradisional. Beberapa contohnya diantaranya yaitu ada loli, yaitu alat untuk mencari dan membawa air yang berupa bambu besar yang sudah dibersihkan dan dihilangkan ruas-ruas dalamnya. Lalu ada nai-oe, yaitu periuk dari tanah liat yang dipergunakan untuk menyimpan air minum ataupun air untuk keperluan masak-memasak. Lalu ada tuke, yang merupakan peralatan tradisional suku Boti yang berfungsi untuk membawa air minum yang bisa dibawa kemana-mana oleh pemiliknya yang terbuat dari bambu, seperti botol-botol air minum yang dipakai pada zaman sekarang.
Lalu ada tiba adalah alat untuk menaruh sirih pinang yang dibuat dari bambu kecil yang sudah dibersihkan kulit bambunya. Selanjutnya ada paku, yaitu damar atau lampu tradisional yang merupakan lilin tradisional pada masyarakat suku Boti yang terbuat dari getah damar yang dicampur dengan kapas. Lalu terakhir ada alat-alat tenun. Alat-alat ini terdiri dari beberapa alat yang merupakan satu kesatuan untuk memproduksi kain tenun yang dipakai mereka sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu ada beninis, sifo, nunu, ikesuti, none, taunu, nono, dan tenun itu sendiri yaitu alat untuk menenunnya. Dalam bidang produksi kerajinan yaitu kerajinan tenun tradisional Boti, mereka tetap menggunakan alat tenun manual atau alat tenun bukan mesin, yang bisa disebut juga dengan ATBM. Alat-alat tersebut memiliki fungsi serta peran penting dalam kehidupan masyarakat Boti yang tidak pernah tergantikan oleh alat lain yang lebih modern. Ngunit